Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur pagi ini kembali kita boleh bersama-sama belajar di Contextual Bible Reading. Hari ini kita sudah sampai di 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 18. Oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ini tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kami. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, terima kasih. Pagi hari ini kita bersyukur boleh bersama-sama melihat di sini bahwa setiap orang percaya itu diberi tugas dan tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus. Tapi kadang ada banyak orang yang tidak menyadari panggilan ini sehingga tidak mengerjakan tugasnya. Atau ada orang yang sudah sadar tetapi ketika mengalami banyak tantangan, pergumulan, mereka menjadi mundur dan putus asa. Tetapi di sini kita melihat teladan seorang Rasul Paulus yang begitu luar biasa mengerjakan panggilan pemberitaan Injil itu, dan kita lihat di ayat 1-2 bagaimana dia memiliki sikap seorang saksi Kristus yang senantiasa rendah hati, karena dia mengatakan oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Jadi Paulus menyadari apa yang dia kerjakan itu semata-mata adalah kemurahan Allah, kasih karunia Allah. Dia boleh memberitakan Injil itu bukan karena dia mampu, dia bisa, tetapi itu adalah kepercayaan yang Allah berikan. Ya. Dia melakukannya dengan tidak tawar hati, berarti dia dengan semangat, dengan sukacita, dengan tekun mengerjakan panggilan itu. Juga seorang saksi Kristus sikapnya di sini ayat 2
menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Dalam melakukan pekerjaannya, pemberitaan Injil, Paulus tidak memiliki motif-motif yang tersembunyi, tidak berlaku licik, tidak memasukkan firman Allah, memakai firman Allah untuk kepentingannya sendiri, tidak ya. Tetapi dia dengan berani menyatakan kebenaran. Dan Paulus sendiri mengatakan silahkan dipertimbangkan di semua orang di hadapan Allah, dan dia siap untuk dinilai, dikoreksi bahwa memang apa yang dia kerjakan itu berdasarkan panggilan, dan dia sadari itu semua adalah kasih karunia Allah, kemurahan Allah. Kemudian di bagian yang kedua, ayat 3 sampai 6, di situ mengungkapkan prioritas pemberitaan. Di sini bahwa ayat 5, Paulus mengatakan, bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi isi pemberitaan Paulus, Injil yang dia beritakan adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang sudah mati, yang sudah bangkit, sudah naik ke surga. Itulah yang Paulus beritakan, Yesus yang adalah Tuhan, bukan dirinya. Seperti itu. Dan sehingga Paulus di sini mengatakan kalau memang pemberitaan itu ditolak atau orang yang diinjili itu menolak pemberitaan Kristus, yaitu berarti mereka masih menutup hatinya karena pikirannya tadi dibutakan oleh istilah zaman ini. Dan orang bisa menerima cahaya Injil, berita Injil, pemberitaan tentang Kristus itu hanya oleh karena Allah, gitu ya, dari ayat 6. Ia yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita boleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi seseorang itu diselamatkan jelas berdasar kasih karunia Allah, karena Allah yang menerangi hatinya, membuat terbuka mata hatinya, dan menerima terang pengetahuan, sehingga hatinya terbuka untuk Injil. Ini yang harus juga diresponi dengan iman kepada Kristus. Dan di bagian selanjutnya dari ayat 7 sampai 11, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus mengibaratkan bahwa dirinya, tim, orang-orang yang diberi kepercayaan itu seperti sebuah bejana. Bejana bukan bejana yang terbuat dari besi, dari tembaga, kuningan, dan sebagainya, tetapi bejana yang terbuat dari tanah liat. Tanah liat itu berarti bejana yang begitu lemah, gampang pecah, begitu rapuh. Dan justru karena kelemahan, kerapuhan itulah menunjukkan supaya semakin nyata kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri mereka sendiri. Jadi harta rohani, pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan itu adalah suatu harta yang berharga, tetapi disimpan di dalam tanah liat, suatu yang tidak berharga, begitu lemah, tetapi menunjukkan bahwa justru itulah menunjukkan kekuatan yang melimpah-limpah itu dari Allah. Jadi dengan segala kelemahan, dengan keterbatasan kita, justru kita akan semakin mengandalkan kekuatan yang dari Allah. Kemudian kita lihat di sini bagaimana Paulus mengalami begitu banyak penderitaan, walaupun ditindas, tidak terjepit, habis akal, tidak putus asa, dianiaya,
namun tidak ditinggalkan sendirian, dihempaskan, namun tidak binasa. Senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Dan bahkan ayat 11, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Nah, itulah tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Tetapi kekuatan ada senantiasa dirasakan oleh Paulus karena Allah yang melimpahkan kekuatan itu. Kemudian dari ayat 13 sampai 18 di situ mengajarkan kepada kita bagaimana segala sesuatu yang dialami itu tidak berarti apa-apa karena ada pengharapan di dalam Yesus sebagai saksi-saksinya. Di sini ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Nah, itu menjadi pengharapan. Dan apa yang dikejar oleh Paulus, rekan-rekannya, tim sekerjanya ya, mengejar hidup itu, bukan kehidupan yang ada di dunia, tetapi kekekalan. Dan ayat 16-17, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Semakin hari semakin diperbaharui, sekalipun secara jasmani, secara lahiriah, ya keadaannya merosot, tetapi batinnya semakin diperbaharui. Dan ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Jadi Paulus menganggap apa yang dialami itu hanya sebuah penderitaan yang ringan, tetapi itu mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ya. Apa yang kami alami di dunia ini sedang mengerjakan kemuliaan kekal yang itu jauh melebihi segala-galanya. Dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, itulah pengharapan Paulus sebagai saksi Kristus, bahwa nantinya dia bersama-sama bisa bangkit bersama dengan Yesus. Dia akan menerima kemuliaan yang kekal, lebih dari segala penderitaan yang saat ini dia tanggung di dalam dunia. Nah, apakah amanat teks yang bisa kita pelajari pagi ini ya? Saksi Kristus bisa menerima tugas pemberita Injil itu sebagai karunia Allah dan dengan mengandalkan kekuatan Allah saja. Aplikasinya, sudahkah saya dan saudara pagi ini menyadari panggilan kita sebagai saksi Kristus dan hanya mengandalkan kekuatan Allah saja? Amin. Selamat memberitakan Yesus menjadi saksi-saksi Kristus yang terus setia. Di tengah segala tantangan, pergumulan, dan pencobaan, jangan tawar hati, tetap semangat, karena kekuatan kita berasal dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita terus akan meresponi kebenaran firman Tuhan bahwa kita adalah bejananya, kita adalah alatnya untuk memberitakan Injil, dan Injil yang Tuhan perintahkan adalah kasih karunia. Mari kita akan pujikan, ini aku bejanamu. Padamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan
Biarlah kita terus berkomitmen, kita terus mau setia menjadi bejananya Tuhan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, supaya terang Kristus bercahaya di tengah kegelapan dunia di sekeliling kita. Mari kita mensyukuri untuk anugerah Tuhan. Bapa, aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memilih aku, Engkau memilih setiap kami menjadi alat yang heran di dalam tangan Tuhan, menjadi bejana Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan. Tuhan, Kau terus pertemukan kami dengan orang-orang yang saat ini ada dalam kegelapan. Biarlah terang Kristus bercahaya di tengah kegelapan melalui seluruh aspek hidup kami Tuhan. Kami boleh memancarkan terang Kristus, memberitakan Injil kepada orang-orang yang saat ini dalam keadaan putus asa, tidak berdaya dan memerlukan Yesus. Tuhan, Kau pertemukan kami hari ini dengan orang-orang yang memerlukan Engkau. Kau memberkati kami. Hidup kami adalah surat yang tertulis. Kami adalah bejana-Mu Tuhan. Kami mau setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa.